Iya. Betul. Selamat siang kawan pajak. Kembali lagi kita bertemu lagi dalam acara Rebowan yang minggu lalu itu kita skip ya karena perhelatan pesta rakyat. Nah, sekarang kita kembali lagi dan terima kasih untuk kawan pajak yang sudah meluangkan waktunya di masa-masa yang cukup genting untuk mengantuk. Genting untuk mengantuk ya, untuk bertahan mengantuk. Nah, kawan pajak, kita hari ini akan membahas mengenai frequently asked question dari PPH 21, dari TER PPH 21. Betul banget Kak Sonda. Oh ya, sebelumnya kita perkenalkan lagi kembali, ini karena udah hampir sebulanan tidak Rebowan, jadi agak lupa hal-hal yang paling awal harus diucapkan ya. Pertama adalah menyapa kawan pajak, ini sudah ada sekitar 40-an. Selamat. Oke, selamat siang kawan pajak. Halo. Lalu kita juga memperkenalkan bahwa ini adalah salah satu kanal edukasi kita untuk memberikan pengetahuan mengenai perpajakan yang kita berikan secara tipis-tipis. Berbeda dengan kelas pajak yang mungkin cukup panjang, ini kita berikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan harapan kawan pajak akan bisa mendapatkan gambaran dan bisa familiar dengan istilah-istilah yang akan kita bahas saat ini. Nah, kenapa kita kembali bicara soal TER ini? Kenapa tuh Mas Eri? Kenapa ya Mbak kira-kira ya? Karena kita dapat banyak pertanyaan. Tapi paling nggak ini seminggu terakhir ini Mbak Sondang ini banyak banget pertanyaan terkait dengan TER PPH 21 ini ya, baik dari sisi aturan maupun dari sisi terutama aplikasi nih Kak Sondang. Betul, terutama banyak karena kan banget. memang mau pelaporan ya. Kemarin tanggal 20 itu kita di sini termasuk kerangkring dan email juga banyak. Thank you kawan pajak. Mudah-mudahan juga yang dijawab, yang sudah bertanya mendapatkan jawaban. Ya kalau yang belum masih kami tanyakan kantor pusat ya, dan intinya sih kami belum dapat jawabannya. Tapi tenang aja kawan pajak, kalau sudah dapat pasti kami akan teruskan jawabannya ke kawan pajak semua. Ya, nah kawan pajak, karena kita akan bahas yang kali ini, untuk pembukanya, untuk tidak sekedar mengingatkan, sebenarnya kan yang dari mengenai TER 21 ini, PPH 21 ini, yang PMK 1 dari PMK 168 ya, itu yang kemudian berimbas kepada yang PER 2-nya yang menghasilkan turunannya tadi itu si PER 2 mengenai aplikasinya. Nah, dari PMK 1868 ini mudah-mudahan waktu itu di kelas pajak juga sudah dijelaskan dan kawan pajak juga sudah mengerti. Kita mau mengingatkan kembali jika ada kawan pajak yang bertanya mengenai perhitungannya, sebenarnya itu di lampirannya itu kawan pajak. Lampirannya itu termasuk lengkap loh. Kalau misalnya boleh saya bilang, itu cukup merepresentasikan pertanyaan-pertanyaan yang kawan pajak mungkin pikirkan atau yang ada terjadi di lapangan di perusahaan kawan pajak. Jadi mungkin kalau untuk bagaimana cara penghitungannya itu dengan keadaan misalnya kalau misalnya karyawan saya cuma 1 bulan, kawan saya pergi di pertengahan tahun pindah ke perusahaan lain. Kalau misalnya perusahaannya pegawainya cuma hanya 3 atau 4 bulan terakhir yang datang. Nah itu kawan pajak bisa lihat ada contoh-contoh mulai dari mengenai pegawai tetap, pegawai tidak tetap, bukan pegawai bahkan dan kondisi-kondisi lainnya itu di contoh yang benar-benar pakai angka yang kayak kita soal cerita zaman dulu, sehingga kalau kawan pajak misalnya lihat itu mungkin lebih paham dan lebih mengerti. Nah mungkin kalau ada satu pertinggal yang ingin saya sedikit omongin di sini mengenai dari PMK 168 ini, mungkin mengenai yang kelebihan yang ditanyakan oleh kelebihan PPH 21 ya. Jadi kan kawan pajak ada beberapa yang bertanya, pertanyaan yang masuk. Ini kalau ada lebih bayarnya bagaimana? Nah, lebih bayarnya ini secara mekanismenya ini adalah PPH 2 perusahaan mengembalikan kepada karyawan dan untuk perusahaan sendiri, perusahaan silahkan memperhitungkan kelebihan tersebut di dalam SPT selanjutnya, dan itu tidak harus berurutan ya. Bisa lompat juga, bisa melompat. Jadi misalnya memang itu diperhitungkan, nggak harus diperhitungkan di bulan berikutnya, ya bisa disimpan dulu baru nanti mungkin di bulan-bulan berikutnya di kompensasi ya, gitu ya Mas Eri. Nah itu, dan yang kedua seperti yang tadi sudah kita singgung mengenai bahwa yang mungkin banyak menjadi pertanyaan sekarang sesudah kawan pajak mendapatkan filosofinya tadi kan ya, bahwa sebenarnya memang dengan TER ini bukan pajak baru. Ini juga tidak membuat kawan pajak
bertambah membayar pajak begitu. Tidak, ini lebih ke simplifikasi bagaimana penghitungannya. Nah, sesudah itu kita bisa pahami, yang paling memang sekarang yang agak perlu disesuaikan dari perubahan ini adalah aplikasinya. Karena seperti biasa, kalau dalam sesuatu yang baru, apalagi aplikasi ya kawan pajak, dengan masih ada update-update yang berusaha untuk dibuat semakin memperlancar agar nanti kawan pajak bisa semakin maksimal menggunakannya, mungkin masih ada sedikit perbaikan-perbaikan. Dan ini mungkin yang di lapangan waktu kawan pajak, terutama sewaktu pelaporan masa Januari kemarin yang pertama kali nih, itu yang ada banyak seperti kalau kita bilang kayak permasalahan atau isu atau mungkin ini kenapa ya kok begini, nah seperti itu. Nah ini yang mungkin kita akan bahas terutama dengan Mas Eri. Sorry, tadi kita udah belum dikenalin ya, Mbak. Gimana sih? Maaf kan pajak. Ini yang malah paling penting, ini bagian saya memang lupa ya, kepala 4 begini. Jadi kawan pajak, ini saya kembali bertemu dengan Sondang dari penyuluh di KPPPMA 1 dan dengan teman saya Eri. Nah, Mas Eri ini kalau teman kawan pajak, apalagi KPPPMA 1 yang wajib pajak KPPPMA 1, kalau pernah menelpon, kalau mengenai aplikasi biasanya akan ujung-ujungnya mendarat di beberapa kawan kita yang memang ahli IT dan salah satunya ya si Mas Eri ini gitu. Aduh, Mbak ahli IT itu kayaknya ya ahli expertise gitu ya. Setidaknya lebih ahli dari beberapa kawannya yang lain. Makasih ya Mbak promonya ya. Nah, oke, sekarang kita mulai dari yang ini juga yang dari Per 2 ini ada yang terbaru yang ditanyakan adalah yang banyak ditanyakan adalah yang mengenai penggunaan NPWP dan NIK ya. Betul, di sistem di sistem administrasi perpajakan. Bisa tolong dijelaskan nggak Mas Eri mengenai yang katanya nggak dikenai tarif lebih tinggi 20% begitu? Itu aja Mbak pertanyaannya Mbak? Ya dikembangkan lah. Oh dikembangkan. Dikembangkan jawabannya. Pertanyaannya satu, jawabannya kan bisa panjang banyak ya. nih Mbak, tapi oke, makasih Mbak Sondang atas pertanyaannya. Jadi kawan pajak ini sebetulnya pertanyaan nggak cuma dari 1 atau 2 WP ya. Sebetulnya ada banyak juga yang menanyakan apakah ketika nanti menginputkannya itu dengan parameter NIK itu nanti akan menimbulkan pengenaan tarif 20% lebih tinggi. Nah, akhirnya kan pajak sebetulnya pertanyaan ini pun dieskalasi ke kantor pusat juga, dan akhirnya itu sekitar minggu lalu, sekitar tanggal 14 kalau nggak salah Mbak Sondang, itu ada rilis resmi dari betul. Jadi rilis resmi dari kantor pusat yang intinya sih jika NIK itu memang diadministrasikan oleh Dukcapil dan dia sudah terintegrasi dengan sistemnya Dijen Pajak, maka itu tidak ada pengenaan 20% lebih tinggi. Intinya seperti itu. Ya? Udah valid. Itu ada rilis resminya Mbak Sondang. Nanti kawan pajak pun bisa ngecek sendiri juga di Pajak Go ID ya. Nanti di bagian pengumuman kalau nggak salah itu nanti di pengumuman nomor 6 tahun 2024. Nah, cuman gini nih kawan pajak, yang jadi pertanyaan juga adalah gimana nih cara tahu bahwa karyawannya itu NIK-nya itu memang ada ya, memang valid dan itu memang sudah terintegrasi tuh, sudah masuk sistemnya pajak. Gimana caranya? Nah, sebetulnya secara sistem itu sudah terbantu sebelumnya Mbak Sondang ya. Jadi ketika kawan pajak nanti ketika membuat bukti potong, entah itu melalui metode key-in atau melalui impor data, ketika nanti menginput di sana sudah valid, ya artinya itu memang sudah oke, nggak ada masalah seperti itu. Cuman nanti kalau memang mohon maaf, andai kata ya mungkin case-nya sedikit ya, mungkin kemungkinan itu ada kalau seandainya terjadi permasalahan, ternyata NIK-nya sudah benar, namanya sudah benar, tapi ternyata itu bermasalah, ya kita harus cross check ulang dengan Dukcapilnya. Apakah sudah valid atau sesuai? Betul, gitu ya? apakah sudah sesuai atau belum. Kalau memang sudah valid, ya berarti nanti tinggal di kita. Kita akan teruskan permasalahan itu ke kantor pusat untuk ditindaklanjuti. Kurang lebih seperti itu sih kawan pajak. Nah, pemberitahuan juga nih kawan pajak. Jadi saat ini secara sistem sih untuk pembuatan bukti potong ini hanya untuk NIK yang statusnya valid ya. Jadi pastikan lagi kan pajak. Sebetulnya bahasan ini kemarin sudah di-spill juga ya ketika pembahasan yang pemadanan atau validasi NIK NPWP itu juga Mbak Sondang ya. Artinya ketika memang itu tidak valid, maka secara sistem itu tidak bisa dibuatkan bukti potongnya. Artinya ya sebetulnya perbaikan yang tanda kutip perbaikan sedikit memaksa juga sebetulnya. Agar kawan pajak, agar datanya itu lebih bagus, lebih rapi ya, baik dari sisi wajib pajak maupun dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Kurang lebih seperti itu sih Mbak Sondang. Oke, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan berikutnya, ini kita sapa dulu kawan pajak, ada sekitar 80 orang. Kawan pajak please stay tune in, karena
kita nanti akan ada kuis seperti biasa dan ini saya harus promosikan ya. Jadi hadiahnya mantap. Ini speaker dan jam digital. Terus ada satu lagi yang isinya flask. Ini nice to have. Aduh, boleh satu nggak Mbak? Boleh nggak? Mungkin nggak sekeren Coxcycle, tapi ini sudah mewakili kalau Kalibata atau SCBD sekitarnya bisa lah. Iya. Nah, oke kawan pajak, jadi tunggu sampai yang terakhir dan dengerin benar-benar kayak ujian nanti kan dikasih kuis belakangnya kan enak kalau kawan pajak dapat ilmunya terus dapat yang 2 tadi. Nah, oke yang pertanyaan yang kedua mungkin ya kawan Mas Eri, ini kan yang mengenai isu kan tarif isu tarif tadi itu sudah. Nah, sekarang yang kedua mengenai kerahasiaan. Mbak Sonda ngomongnya jangan cepet-cepet ya Mbak. Biasanya saya punya stage director yang ngingetin kecepatan gitu. Nah, kita sekarang masuk ke isu kedua yang juga banyak pertanyaan mengenai kerahasiaan. Ini terutama banyak ditanyakan oleh bagian HR-nya ya, human resources-nya, dan juga dari banyak jadi concern bagi terutama katanya bagian dari para bagian karyawan manajer ke atas, mungkin yang menanyakan yang agak sungkan, agak rikuh kalau misalnya penghasilannya diketahui. Nah, seperti itu. Silakan Mas Jadi Eri. sebetulnya gini kawan pajak ya, jadi di secara aplikasi sebetulnya itu sudah terakomodir ya Mbak Sonda dengan adanya menu perekam ya. Jadi di Ibu Pot 21 sendiri kawan pajak, jadi di situ tuh ada user utama. User utama itu artinya yang memang login di DJP online. Ada juga namanya user perekam. Cuman untuk user perekam ini Mbak Sonda, kita si user utama ini harus menambahkan user perekam ini. Fungsinya apa sih user perekam itu? User perekam itu secara konsepnya itu membantu dari user utama untuk membantu merekam bukti potongnya itu. Nah, kadang kan kalau sebelumnya nih Kak Sondang ya, di aplikasi itu kan ada ISPT 21, terus untuk yang Ibu Pot kan ada unifikasi terpisah gitu ya. Artinya memang pelaporan atau data-datanya itu memang mungkin di wajib pajak itu dipisah. Jadi yang satu di finance, yang satu mungkin di HRD-nya gitu ya. Nggak bisa dilihat, betul. Ya. Nah, sekarang itu dengan adanya perekam itu, si HRD ini bisa melakukan perekaman, yang intinya detailnya adalah nanti di perekaman itu. Tetapi nanti si user utama yang biasanya dipegang oleh orang finance gitu ya Mbak Sondang ya, itu tidak akan bisa melihat detailnya. Hanya melihat kira-kira secara gelondongan itu berapa sih PPh yang akan dibayar, kurang lebih seperti itu. Jadi tingkat kerahasiaannya itu sama seperti yang sebelumnya menggunakan ISPT yang sebelumnya ya? Betul, artinya tetap terpisah di sana. Nah, nanti gini, untuk contohnya nih Mbak Sondek, saya mungkin kasih contoh aja biar nggak pusing ya. Contoh deh, misalnya ada berapa perekam di satu perusahaan, siapa yang merekam, siapa yang user utamanya gitu. Gini, menambahkan juga nanti untuk user utama, sebetulnya ya user utama itu yang user seperti DJP Online pada umumnya ya, yang artinya bisa mengakses ke layanan KSWP atau untuk layanan yang lain-lainnya ya. Nah, untuk yang perekam ini dia itu aksesnya pun terbatas, hanya untuk merekam yang Bupot 21-nya itu saja. Ya, artinya untuk pengaturan perekaman juga, si perekam ini user perekam, ini si user utama dapat menambahkan, terserah mau ditambahkan berapa, 5, 10, atau mungkin 20 orang silahkan, nggak masalah itu. Orang aja misalnya atau ada HRD cuma gitu mungkin ya? dua orang juga nggak masalah. Nah, nanti secara umum setelah itu nanti berhasil direkam, selesai, nanti kewenangan untuk posting itu adanya di user utama. Itu pun juga terbatas untuk melihat yang bisa dibilang data gelondongan saja ya, dalam artian berapa sih total penghasilan yang dibayarkan, berapa PPh-nya, detail-detailnya itu nggak akan kelihatan. Mbak Sondang berapa yang sudah diterima bulan ini, yang dipotong berapa itu nggak kelihatan. Jadi seandainya nih Mbak Sondang, saya sebagai user utama, saya nanti akan menambahkan perekam, contohnya Mbak Sondang lah ya. Saya minta bantuan Mbak Sondang sebagai HRD tolong direkam nih 10 orang karyawan ini. Nah, jadi Mbak Sondang itu ngerekam seperti biasa itu. Yang 10 itu cuma saya yang tahu dong ya. Detailnya Mbak Sondang yang tahu. Nah, nanti saya di user utama itu yang akan terlihat cuman berapa sih totalnya. Kurang lebih seperti itu saja. Jadi ya sudah, ketika tadi kekhawatiran tadi yang artinya si user utama itu bisa melihat detail data dari setiap karyawan yang dibuatkan bukti potong itu, maka sebetulnya itu tidak terjadi. Nah, yang kemarin itu juga ada yang telepon tuh kan Mas Eri ya. Jadi dia terlanjur menggunakan pakai user
utama. Nah, Jadi ya. mungkin karena masih pertama kali Ya, kan, betul, jadi dia betul. kayak agak grogi mungkin atau gini, dia masuk aja menggunakan user utama, Hah? dan ternyata itu udah muncul. Nah, itu kena marah kan mungkin kan sama bosnya gini-gini, kok jadi ketahuan. Nah, itu bisa nggak dihapus atau jadinya udah terlanjur kelihatan semua gitu? Bisa. Jadi gini, nah kemarin gini case-nya kawan pajak, kebetulan kemarin tuh ada salah satu WP kami yang datang ke kantor Mbak Sondang ya. Jadi kebetulan, oh iya WP kita. Jadi kebetulan itu sudah ngerekam tuh si user utama merekam bukti potong, perekamnya juga merekam bukti potong yang sama. Nah setelah diposting baru ketahuan, loh kok PPh-nya double, Ya. kok semuanya double kayak Ada gitu. 2 bukti potong. Karena perekaman dilakukan oleh 2 orang yang berbeda, satu user utama dan satu si user perekam. Iya. Nah, kalau kejadian seperti itu kan pajak bisa dilakukan begini, hapus salah satu lah intinya, hapus salah satu bukti potong yang sudah terlanjur dibikin, bisa di user utama atau di user perekam. Intinya salah satunya harus dihapus. Nah, setelah itu nanti jangan lupa untuk posting ulang. Oh Nah, iya. Nah, yang dihapus tadi nggak akan kelihatan nggak sama. kelihatan. Oke. Jadi kalau yang awal nih ya, awal rilis itu ketika kita membuat bukti potong kan pajak ya, ketika kita hapus itu masih terlihat itu. Jadi masih aktif. Ya. Oh, statusnya ini dihapus tapi itu masih kelihatan. Tapi sekarang itu yang sudah kemarin Nah, kemarin banyak komplain banget ya. itu yang di apa ya, banyak ditelepon sama WP. Iya, Pak, betul. ini kenapa Pak? Sudah saya hapus tapi kok masih Iya. muncul gitu Kesannya kan. nggak dikasih kesempatan Nah, salah gitu ya. ya sudah akhirnya itu salah satu perbaikan sih yang dilakukan oleh kantor pusat. Jadi intinya ketika bukti potong itu sudah dihapus, maka itu tidak muncul lagi Iya, seperti itu. Jadi kita nggak nginget-nginget kesalahannya lagi gitu ya istilahnya. Move on lah, Mbak. Move on, betul. Nah, sekarang kan kalau misalnya ada juga pertanyaan begini, kalau misalnya PPh 21-nya nihil itu seperti apa? Sebenarnya kan kalau misalnya prinsipnya dari awal ya, kalau kita lihat selama ada pembayaran berapapun itu jumlahnya, itu tetap buat bukti potong. Bedanya ya apa tadi, kalau misalnya ada dia mengenai threshold atau ada batasan, maka dia tarifnya 0%. Sweaternya itulah Mbak. Ya, kalau misalnya tadi dia tidak batasan, jadi meskipun memang dia di bawah batas, kayak misalnya 2,5 juta ya, jadinya kan 0% tuh. Tapi berapapun jumlah jika ada pembayaran dari perusahaan ke atas suatu jasa atau maka itu tetap harus dibuat bukti potongnya. Betul, dan harus melakukan pelaporan. Dan harus melakukan pelaporan, SPT betul. PPh 21 melalui Ibu Pot ini. Betul. Nah, Gitu. itu. Jadi itu jawabannya kawan pajak ya. Jadi kalau dibilang ini, kalau misalnya dia di bawah PTKP atau di waktu dihitung ternyata tidak dikenai pajak, bagaimana? Tetap selama ada pembayaran, pokoknya tetap buat bukti potongnya. Itu. Oke kawan pajak. Nah, kemudian Nah, paling ini nih Mbak Sondang, yang kemarin tuh ada pertanyaan juga nih gini. Kalau nih seandainya kan tadi kebetulan si perusahaan ini kan memang membayarkan upah gitu ya, Iya. atau penghasilan ya. Kalau seandainya tanda kutip nih, mohon maaf, ada perusahaan yang memang istilahnya itu hidup segan mati tak mau gitu loh Mbak Sondang. minjem mau punya orang. Enggak, maksudnya ya memang sudah nggak aktif, tapi memang apa ya, bisa dibilang dalam proses apa mungkin pembubaran atau Iya, apa atau itu kan NE, belum NE tapi itu kan masih punya kewajiban pelaporan. Iya. Nah, apakah seperti itu harus lapor juga? Kalau memang nggak ada pembayaran upah, itu apakah harus lapor juga nggak? Kayaknya kalau mengikuti PMK yang sebelumnya, dia tetap masih harus. Tapi cuma di Desember ya? Hanya di Desember. ya. Jadi melakukan pelaporan ya untuk menunjukkan bahwa tadi meskipun dia sudah mau mati tapi masih hidup gitu loh. Iya kan, tadi kan kalau pakai istilahnya ininya. Oke. Nah, sekarang kita ini yang paling kemarin kita baru dapatkan juga ya Mas Eri ya, di kira-kira minggu kedua atau ketiga pas lagi mau pelaporan, terdapat rilis 1.2 si rilisnya dari aplikasi ini. Mungkin Mas Eri bisa jelaskan untuk bagian-bagian yang perlu perhatian dari kawan pajak. Oke, intinya sih gini kawan pajak. Jadi mungkin beberapa hari yang lalu Mbak Sondang ya, baru ada informasi memang ada rilis nih, ada update terkait dengan aplikasi Ibu Pot 21 ini. Jadi fitur gitu tambahan ya? fitur lah ya. Jadi yang sebelumnya nih Mbak Sondang, ketika ada pertanyaan, Pak, kalau kebetulan ada karyawan yang resign di bulan Januari Februari, kami harus gimana nih bikin bukti potongnya? Iya, bukti potongnya gimana? Karena mau bikin yang pas pakai yang ter lagi gitu, nggak bisa. Betul. Itu kan juga sama Mbak. Kami kan ketika jawab nih, Pak, sesuai dengan aturan kayak gini Pak, harus bikin. Tapi Tapi di aplikasi aplikasi belum belum bisa ada. Pak. Wah, terus gimana kan Mbak? Nah, jadi kayak gitu sebetulnya sekarang aplikasinya sudah mengakomodir, Iya. termasuk juga ketika sudah berhasil upload, sudah berhasil lapor, nanti download bukti potongnya nanti adanya di user perekam, bukan di user utama lagi.
Tadi Taxmin sempat ini Mbak, sempat colek-colek. Oh iya. Ini kita sapa 100 pemirsa. 100? Wow, itu kayak mau pinjam 100. Saya kasih 200, kembalikan 100 lagi. Kawan pajak nanti ingat kuisnya nanti kira-kira mungkin sesudah penjelasannya Mas Eri lah ya, biar supaya kawan pajak ingat-ingat aja tadi pertanyaannya nggak akan susah-susah kok. Pertanyaannya pokoknya kalau ini kawan pajak nggak tahu berarti dari tadi nggak dengerin sama sekali gitu. Oke? Ayo Mas Eri lanjut. Apa nih Mbak ini lanjut? Yang tadi Oh, ada yang lagi nggak yang baru? Oh yang iya, tadi? jadi Yang bukti potong A21 ini berarti udah ada ya yang tahu. betul. Terus ini juga ini rupanya gini juga Mbak Sodang yang tadi sempat diceritakan, yang intinya status Bupot yang muncul di aplikasi itu adalah yang aktif saja. Artinya yang sudah terhapus itu memang sudah dihilangin, itu nggak bakalan bisa terlihat lagi. Yang sudah menjadi masa lalu itu nggak akan kelihatan lagi. Iya, betul banget Mbak Sondang. Oke. Termasuk juga ada penambahan beberapa fitur sih sebetulnya yang kayak akumulasi penghasilan itu sudah ada. Iya. Tapi kawan pajak nanti bisa cek sendiri juga nanti di aplikasinya. Di Ibu Pot 21. Ya, kawan pajak ini salah satu resep dari ada yang salah satu testimoni misalnya wajib pajak yang dia suka mengulik-ulik ini ya. Jadi coba-coba pada saat coba-coba jadi kadang-kadang dia malah yang ngasih tahu ini apa sih gunanya? Misalnya dia tanya. Nah, itu kita juga jadi itu ada tombol kayak apa tuh namanya? Oke. Itu ditanyakan oleh beberapa kawan pajak. Terus kita juga mikir, ini kok di user manual kayaknya nggak ada. Ternyata itu adalah intinya sih OutKey itu semacam apa ya, fitur ya yang berfungsi untuk memberikan hak akses ke PJAP Mbak Sondang. Untuk jadi, sebagian wajib pajak yang memang menggunakan jasa pihak ketiga. Betul, PJAP. Jadi kalau seandainya kawan pajak ini lapor sendiri melalui DJP online ya sudah abaikan saja. Nggak usah terlalu dipikirin ya Mbak Sondang ya. Move on ya Mbak. Move on, nggak usah overthinking soal itu. Nah, ini ada pertanyaan yang mengenai case aplikasi jika tidak bisa melakukan perekaman atau membuat bukti potong. Nah, kemarin kebetulan juga nih Mbak Sudang ada yang case kayak gitu. Jadi, Pak, saya ini udah dibikinin user perekam Pak, tapi saya nggak bisa nginput. Ya. Gimana ceritanya Pak? Jadi, singkat cerita ini kan pajak ternyata alamat webnya itu salah. Jadi sebetulnya antara user utama dengan user perekam itu berbeda ya kan pajaknya. Nanti nggak apa-apa sih, maklum sih Mbak Sodang mungkin karena awal ya, karena masih awal. Intinya sih nanti kalau untuk perekam nanti silahkan di alamat perekam ibupot 2126.pajak.go.id. Jadi sebaiknya perhatikan lagi. Nah, mumpung ada case ini juga, saya pengen ini Mbak Sona mau cerita juga. Jadi kemarin itu ada juga yang cerita tentang Pak, kok saya nggak bisa impor bukti potongnya ya? Oh iya. Ya. Mengenai impor ini, karena kan terutama yang punya banyak karyawan yang jadi nggak bisa. Betul. Jadi terus gini juga Mbak Sona. Jadi ternyata pemberitaan juga ini sekaligus untuk kan pajak ya. Jadi untuk pembuatan bukti potong itu kita bisa input langsung ya atau key in, atau yang kedua kalau memang banyak kita bisa memanfaatkan fitur impor data bukti potong. Nah, pastikan kan pajak kalau memang impor bukti potong silahkan format impornya itu di-download ulang ya, karena informasi yang kami peroleh melalui dari kantor juga bahwa ternyata formatnya ada beberapa perubahan. Oh iya, yang paling baru lah jadinya. Intinya download aja nanti untuk formatnya ada di DJP Online juga. Silahkan nanti masuk ke Ibupot 21, masuk ke bagian menu impor, nanti lihat di sebelah kiri tuh yang petunjuk. Kuning-kuning itu ya. Betul. Daftar petunjuk itu. Itu ada manual aplikasinya ada di situ, terus format impornya pun juga ada. Kayak gitu. Paling itu sih Mbak Sondang. Itu yang sering miss ya kawan pajak, yang kuning-kuning di sebelah sini itu. Jadi kalau kawan pajak klik itu di setiap menu itu biasanya ada. Jadi untuk user manualnya. Nah, ini karena udah diklik-klik lagi, kita akan datang ke tempat yang tadi memperebutkan salah satu dari ini. Kita akan sesi quiz saat ini. Ini untuk yang gampang dulu apa yang lebih gampang? Udah Mbak, pokoknya gampang, yang gampang semua. Apa yang lebih gampang? Pokoknya harus laku semua dagangan Mbak. Iya. Yang paling gampang dulu Mas Eri. Apa ya? Gini aja ya, pokoknya tulis aja di komen paling cepet lah ya. Jangan paling cepet. Paling bener juga ya. Nanti yang sinyalnya agak-agak lagging kayak sinyal kami di rumah. Kasihan. Udah gini aja deh, kan kalau karyawan itu kan dapat penghasilan ya umumnya baik dari perusahaan maupun dari tempat kerja yang lain mungkin ya Mbak Sondang ya. Nah, penghasilan yang diperoleh karyawan itu dikenai PPh pasal berapa? Cepet-cepetan aja. Ya.
Nanti silahkan Taxmin bekerja, dan sekarang kita akan menjelaskan sedikit lagi ya kawan pajak ya, baru kita akan gelarkan pertanyaan kedua yang saya lagi pikirkan gampangnya juga. Oke, nah ini untuk bukti pemotongan wajib pajak itu kan diberikan ya intinya setiap bulan ya. Dengan sekarang itu Mbak Sondang ada bukti potong bulanan juga yang harus diberikan oleh si pemberi kerja ya, atau perusahaan setiap ya. bulan dapat ya. Betul, seharusnya dapat, dan itu sebetulnya bisa dimanfaatkan oleh si karyawannya sendiri untuk cross check dia apakah memang dipotongnya sekian, itu sudah dilaporkan. Jadi bisa sekian. lihat setiap hari, betul, setiap bulan setiap ya. bulan, betul. Dan nggak juga nunggu sampai akhir tahun. betul, dan juga nanti mungkin gini Mbak Sondang, kan bisa jadi nih seperti Mbak Sondang tadi ceritakan, ternyata nanti di akhir tahun atau yang di Desember itu, atau mungkin ketika karyawannya resign, kan ketika dibikin bukti potong yang final itu, bukti potong yang tahunan ya, itu kan kadang ketahuan tuh apakah dia lebih bayar atau kurang bayar kayak gitu. Nah, yang kayak gitu itu bisa jadi tuh bukti pendukung untuk si karyawannya untuk klaim itu. Oh iya. Ya intinya sih kalau memang dapat, pokoknya jangan diabaikan lah ya Mbak Sondang. Iya, betul. Jadi itu kembali untuk mengedukasi wajib pajak, kawan pajak juga, biar tahu benar nggak sih yang dipotong sama perusahaan bulan ini begitu. Nah, kita sekarang udah dapat ya untuk yang juara yang pertanyaan pertama. Jadi ternyata kita ada spesial guest nih Mbak iya, Sondang. special guest. Kita sapa dulu Ibu. Halo Bu Ros. Halo Bu Ros. Ibu Ros ini ibu kesayangan kita. Kawan pajak mungkin udah tahu juga ya, sebagai kawan pajak yang udah lama lah. Udah tahu Bu Ros, kalau misalnya sering lihat juga kan foto-fotonya di sini dulu deket-deketan sama foto Ibu Menteri sebagai mantan Kap PMA 1 yang sekarang sedang jadi SCBD. SCBD jadi gadis-gadis SCBD dulu. Melipir, kalau kita kan masih melipir di sini ya. Iya. Sehat-sehat Ibu. Mbak Sondang mau ke sana Mbak? Enggak. Oh, enggak. saya cukup di pinggiran Kalibata. Nah, sekarang kita akan masuk pertanyaan yang tunggu, kedua. Ini diumumin dulu kan nih Mbak? Oh ya, diumumin. Boleh. Oke. Tadi jawabannya apa Mbak? Enggak enak saya kalau menjawabnya ya. Jadi PPH yang tadi adalah PPH pasal 21. Dan yang beruntung adalah @Ekanovian ya. Oke, selamat Ekanovian. Nanti dihubungi Taxmin, mau dikirim kemana, free ongkir, tenang saja. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, ini juga saya cari, yang tadi kan mudah, nah ini lebih mudah lagi. Singkatan dari apakah TER yang dari tadi kita sebut-sebut itu berkali-kali? TER. Terbaik, ini. Silahkan dijawab kawan pajak, Taxmin nanti ya sambil berdoa-berdoa lah, siapa tahu rezekinya ya, Taxmin nanti akan toel dan kita akan umumkan. Oke kawan pajak, bisa kita kasih waktu sedikit kali ya, ada lagi nggak sih Mas Eri yang kemungkinan apa itu ya? Yang itu sih Mbak Sondang yang paling banyak itu terkait 20% lebih tinggi, atau yang terkait seandainya LB itu nanti seperti apa. Yang selebihnya sih terkait aplikasi, kemarin ternyata ada rilis yang 1.2 itu yang kemarin itu. Mudah-mudahan sih nanti ke depan ya, kalaupun ada masalah mungkin sudah terminimalisir ya Mbak Sondang, yang mudah-mudahan ya. Mungkin nanti akan ada tambahan-tambahan fitur-fitur baru, kecil, hal-hal yang mungkin mudah-mudahan kawan pajak juga semakin sering menggunakannya juga semakin terbiasa gitu kan. Dan kita juga kalau misalnya memang kawan pajak tetap merasa udah ngikutin semuanya kok, udah ini, nah mungkin itu kan kasuistis tuh, jadi mungkin hanya ada di kawan pajak aja. Jikapun kami bisa bantu, mungkin nanti yang paling utama kalau misalnya kirim email ke kita, ingat untuk screenshot, jadi kita bisa lihat ini. Nah, udah ada ya. Ini nih, silahkan Mbak Sondang. Ya jawabannya tadi ya, tarif efektif rata-rata. Nah ini kita akan ya di kawan pajak yang mendapatkannya adalah Nisrina Ayu. Silahkan ditunggu. Nanti kalau misalnya udah dapat dan mudah-mudahan senang, tag aja lagi KPP PMA 1, dengan senang hati kita akan repost. Oke. Itu yang menang episode sebelumnya nggak sih Mas Sondang? Enggak ya. Penonton loyal. Karena harus beda ya. Biar pinternya bareng-bareng kawan pajak. Oke kawan pajak,
terima kasih. Untuk saat ini kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya juga. Jika masih ada pertanyaan silahkan ditanyakan, boleh melalui text min seperti yang kemarin-kemarin, atau bisa juga melalui ke saluran telepon di KPP PMA 1, kita akan berusaha jawab. Terima kasih semua kawan pajak, sampai jumpa lagi di Rebuan berikutnya dengan topik yang mungkin berbeda, karena kita rasa kita anggap ini yang ini udah lulus. Terima kasih kawan pajak. Oke, terima kasih.